Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, contoh gerak lokomotor. Dan yang ketiga, memahami arti gambar pada lambang negara burung Garuda. Ayo belajar. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernafas, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, memerlukan makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan bergerak dan berkembang biak. Makanan manusia bersumber dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Sedangkan makanan tumbuhan adalah air dan mineral di dalam tanah atau zat hara. Yang kedua, bergerak. Alat gerak makhluk hidup. Manusia bergerak menggunakan kaki sehingga dia bisa berjalan, berlari, dan mencari. Ular bergerak atau melata menggunakan perut. Katak bergerak dan berenang menggunakan kaki. Ikan berenang menggunakan sirip. Burung terbang menggunakan sayap, dan tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat. Contoh tumbuhan bergerak namun tidak berpindah tempat yaitu bunga yang mekar, batang bergerak menuju sinar matahari, dan akar tumbuhan yang memanjang mencari mineral di dalam tanah. Itu adalah contoh tumbuhan bergerak namun tidak bertempat ya. Selanjutnya yang ketiga, tumbuh. Pertumbuhan yaitu bertambahnya besar, bertambah tinggi, dan bertambah berat. Fase pertumbuhan manusia, perhatikan ya. Yang pertama, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya, fase pertumbuhan hewan, dan kali ini contohnya yaitu ayam, mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar, mulai dari telur menetas, ayam kecil, dan menjadi ayam yang dewasa. Berikutnya, fase pertumbuhan tumbuhan. Contohnya adalah kecambah, dimulai dari biji atau tunas menjadi besar dan tinggi, berarti mengalami pertumbuhan. Mulai dari keluar akar hingga keluar daunnya. Selanjutnya, bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru. Cacing bernafas menggunakan kulit. Sapi, kambing, kucing, dan hewan mamalia lainnya yang menyusui bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang, dan serangga bernafas menggunakan trakea, dan burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Saat diam, burung bernafas dengan paru-paru dan menyimpannya di pundi-pundi udara. Burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara ketika burung itu terbang. Oke? Selanjutnya, tumbuhan. Tumbuhan juga bernafas menggunakan stomata atau mulut daun. Perhatikan gambar ya, itu adalah mulut daun yang membuka, menerima karbon dioksida, dan menutup, mengeluarkan oksigen. Tumbuhan bernafas selain menggunakan stomata atau mulut daun,
juga menggunakan lentisel atau kulitnya dan juga akar. Berikutnya, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Tujuan berkembang biak adalah jenisnya agar tidak punah. Cara berkembang biak makhluk hidup ada dua. Yang pertama bertelur atau kita sebut ovipar, contohnya ayam, bebek, cicak, burung, ular, ikan, kura-kura, dan hewan lainnya. Dan yang kedua, berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, contohnya manusia, sapi, kerbau, kuda, kambing, gajah, kanguru, dan lainnya. Dan untuk catatan, makhluk hidup yang berdaun telinga berkembang biak dengan beranak, ya, yang memiliki telinga berkembang biak dengan beranak. Sedangkan makhluk hidup yang tidak berdaun telinga berkembang biak dengan bertelur, ya. Yang tidak mempunyai telinga berarti bertelur. Oke, selanjutnya peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah perubahan keadaan yang ada di luar makhluk hidup. Rangsangan berupa cahaya, panas, bunyi, sentuhan, dingin, bau, terang, dan juga gelap. Contohnya, rangsangan berupa sentuhan yaitu putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh, ya. Daunnya akan menutup atau ngincup saat terkena rangsangan berupa sentuhan. Kemudian contoh yang kedua, rangsangan berupa cahaya. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Kalian jika memiliki tanaman bunga matahari, kalian bisa perhatikan bahwa bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Oke, selanjutnya gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor adalah berlari, melompat, dan berjalan. Kalian bisa mempraktekkan di rumah berbagai gerak lokomotor. Selanjutnya, Pancasila. Pancasila ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang telah diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila, ya. Bersyukur adalah contoh sila pertama. Contoh cara bersyukur. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, merawat tanaman yang ada di sekitar rumah agar tumbuh dengan baik. Yang ketiga, merawat hewan peliharaan dengan cara memberi makan dan minum secara teratur. Dan nanti tugas kalian bisa mencari bagaimana contoh cara bersyukur yang lain. Oke? Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu memerlukan makanan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernafas, dan peka terhadap rangsangan. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat.
Yang ketiga, sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Pak Erik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.